Layum gambreng, 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 gambreng. Hai, ini cerita kita dan permainan khas daerah kita. Gede-gede sida embok sida busu, asik lah makan mandi tahu-tahu. Selamat datang. Pertama, kita akan menjelajahi permainan tradisional dari Indonesia bagian tengah, tepatnya di Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu permainan ampar-ampar pisang. Kalian pasti sudah tidak asing kan sama permainan itu? Ampar-ampar pisang merupakan lagu daerah yang berasal dari Banjar, Kalimantan Selatan. Lagu ini diciptakan oleh Hamidan Aceh. Ampar-ampar pisang dinyanyikan sebagai lagu pengiring ketika anak-anak memainkan sebuah permainan. Lagu tersebut mempunyai makna mengenai pisang yang diampar atau disusun, dan pisang tersebut dikerubuti oleh binatang kecil yang terbang dan menyukai aroma pisang. Oleh masyarakat Banjar, binatang itu disebut dengan nama bari-bari. Di akhir lagu, dikisahkan bahwa dahulu, lagu tersebut dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil yang gemar mencuri pisang yang tengah dijemur. Cara memainkan ampar-ampar pisang dengan menggunakan kaki, yaitu dapat dilakukan secara berpasangan. Berdiri sambil berhadap-hadapan sambil berpegangan tangan. Kaki kanan disilangkan ke arah yang berlawanan, begitu juga dengan kaki kiri. Kemudian, salah satu pemain membuka kedua kakinya dan pemain yang lainnya memasukkan satu kakinya ke arah tengah kaki pasangannya. Permainan dilakukan sambil bernyanyi lagu ampar-ampar pisang. Dalam permainan ampar-ampar pisang, tidak ada pemain yang menang ataupun kalah. Adapun yang membuat permainan ini semakin asyik adalah dengan mempercepat tempo lagu dalam bermain, sehingga apabila ada pemain yang kurang berkonsentrasi, maka dapat dihukum. Memasuk-masuk pulau Ternate, terlihat sudah pulau Hiri. Subajo. Kita pindah ke Indonesia bagian timur, Maluku Utara. Di Maluku Utara ada permainan asik yang bernama Boy Tampurung. Boy memiliki arti masuk dan tampurung yakni tempurung kelapa. Boy Tampurung memiliki makna memasukkan tempurung kelapa dalam sebuah susunan. Permainan terdiri dari dua tim dengan jumlah yang sama. Tim A yang mendapat giliran terlebih dahulu akan melempar bola agar mengenai tempurung yang telah ditata di atas tanah. Jika mengenai salah satu tempurung, maka tim B akan mengambil bola untuk dilempar mengenai anggota tim A. Jika bola mengenai tubuh anggota tim yang mendapat giliran, maka ia dinyatakan gugur. Tim A dapat berlindung dari bola dengan memukul bola yang dilempar dengan menggunakan tempurung. Tim A akan menjadi pemenangnya jika berhasil menyusun tempurung kelapa secara vertikal sebanyak 3 kali. Boy Tampurung bukan hanya sebuah permainan biasa, namun memiliki tujuan untuk melatih kekompakan, melatih kelincahan, dan berpikir cepat. Permainan ini mengajarkan anak-anak untuk tidak menyerah meski banyak tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan.
Sugeng rawuh ing telatah Jawi. Permainan dari anak-anak Jawa ini cukup unik dan sederhana teman-teman. Mereka hanya menggunakan 5 batu kerikil sebagai alatnya. Nama permainannya adalah gateng. Permainan ini biasa dimainkan oleh anak perempuan. Kata gateng sendiri berasal dari nama batu mainan Raden Rangga, putra Panembahan Senopati dari Mataram. Permainan ini dilakukan oleh 2 anak atau lebih yang nantinya akan suit untuk menentukan siapa yang pertama kali bermain. Permainan dilakukan secara bergiliran. Pemain yang mendapat giliran bermain menyebar ke-5 kerikil ke lantai di depannya. Tahap pertama, pemain mengambil salah satu kerikil untuk selanjutnya dilemparkan ke atas. Bersamaan dengan kerikil dilempar ke atas, pemain mengambil satu kerikil sambil menangkap kerikil yang dilempar ke atas. Terus menerus sampai semuanya terambil. Jika tahap ini berhasil, maka ke-5 kerikil tersebut disebar kembali. Tahap kedua, pemain melempar kerikil lagi ke atas, tetapi sekarang sekaligus mengambil 2 kerikil, kemudian 2 kerikil lainnya lagi. Tahap ini disebut saku goro atau goro. Begitu terus hingga tahap ketiga atau yang disebut suku galu. Dan tahap keempat yang disebut suku gapuk. Langkah terakhir, agar pemain memperoleh sawah atau nilai adalah saku dulit. Langkah ini, pemain harus menggenggam ke-5 kerikil tersebut. Kemudian, ia memilih satu kerikil untuk dilempar ke atas. Bersamaan dengan itu, ia harus mencolek tanah dengan telunjuknya sambil tetap menggenggam ke-4 kerikil yang lain. Setelah itu, segera menangkap kembali kerikil yang dilempar ke atas. Masing-masing langkah tersebut, jika tidak berhasil dilakukan, berarti ia mati. Dan permainan digantikan oleh pemain lainnya. Permainan ini melatih konsentrasi, kelincahan tangan, dan sportivitas. Pernahkah sewaktu kecil kalian bermain permainan melompat menggunakan satu kaki? Ya, benar, engklek. Permainan tradisional yang seru dan menyenangkan yang berasal dari Jawa. Engklek dapat dimainkan sendiri atau bersama-sama. Jika dilakukan bersama-sama, pengundian urutan pemain dapat dilakukan dengan home pimpa atau suite. Permainan ini menggunakan alat bernama gaco, yaitu berupa potongan genteng atau batu yang pipih. Gaco dilempar pada kotak pertama. Setelahnya, pemain mulai melompat-lompat dengan satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Kemudian, pemain kembali ke tempat asal tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Selanjutnya, pemain akan melempar gaco ke kotak kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Jika pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Kalau berhasil mengambilnya, artinya pemain sudah selesai. Dalam hal ini, pemain berhak mendapatkan satu kotak yang diberi tanda bintang dan tidak boleh diinjak pemain lainnya. Pemenang dalam permainan ini adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Selain bermain engklek itu seru, engklek juga punya banyak manfaat untuk tumbuh kembang anak seperti melatih keseimbangan tubuh dan melatih kemampuan visual. Loro, telu, papat. Raden. Ya. Raden. Ya. Itulah perjalanan cerita kita mengenal permainan tradisional daerah kita.